Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 25 Maret 2024 kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum membaca firman dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, terpuji Engkau. Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang selalu menuntun kami umat-Mu manusia. Engkau yang memberikan berkat atas kami, dan hari ini pun Engkau memberi berkat. Kami mendasari berkat kehidupan Tuhan ini dengan syukur, beribadah kepada Tuhan, dan pun kehidupan kami hendak isi dengan firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan dituliskan demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Terpuji Tuhan, itulah firman yang kita baca, merenungkannya dengan tema ikut Yesus harus siap memikul salib. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada syair lagu yang berbunyi, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Mengikuti Yesus Kristus harus menjadi suatu komitmen bagi semua orang percaya yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Walaupun masih banyak orang yang berbalik menjadi ingkar karena tergiur dengan uang, harta, jabatan, kedudukan, ketampanan, atau kecantikan. Yang sangat menjadikan ada orang tua menjadikan anak sebagai objek yang diperjualbelikan untuk sesuatu yang bisa menguntungkan, sekalipun mereka harus meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk perbaikan ekonomi, pemenuhan kebutuhan, pencapaian keinginan untuk berkuasa, dan lain-lain sebagainya. Sering menjadi alasan untuk keluar dari penderitaan sekalipun dengan tindakan mengingkari iman. Yesus Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita baca itu dalam Matius 16 ayat 24. Mengikuti Yesus Kristus berarti siap dan rela pikul salib. Salib itu berupa tantangan dan penderitaan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus menghayati penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus dalam perjalanan menuju tempat penyaliban dengan kondisi tubuh yang lemah karena mengalami penyiksaan, dipukul, dan disesah, menyulitkannya untuk memikul salib. Tentara Romawi tidak mau Yesus Kristus mati dalam perjalanan karena yang mereka dan banyak orang nantikan adalah penyalibannya. Simon yang baru datang dari luar kota menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dipaksa memikul salib Yesus Kristus. Dia tidak dapat menolaknya karena menjadi keharusan untuk mengikuti perintah tentara Romawi. Simon yang tidak mengenal Yesus Kristus tetapi turut mengambil bagian dalam kesengsaraannya, mendatangkan keyakinan iman dalam dirinya juga keluarganya. Salah satu anaknya yaitu Rufus disebut Paulus sebagai orang pilihan Tuhan. Dan bagi Paulus, ibu Rufus adalah juga ibunya. Kita bisa membacanya Roma 16 ayat 13. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesediaan hati untuk mengikut Yesus Kristus berarti harus siap pikul salib dan penderita. Salib bukan hanya dipahami dari fisiknya yang terbuat dari dua balok kayu, bukan juga hanya sebatas perhiasan, tapi memberi makna kasih Tuhan Allah dalam karya penyelamatan melalui dan di dalam Yesus Kristus yang dibuktikan dalam kerelaannya menderita
untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai orang percaya, jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang hanya mendatangkan kesenangan sesaat, melainkan tetap tekun, taat, dan setia menjalani apa yang menjadi komitmen iman. Orang percaya harus menunjukkan kesediaannya mengikuti Yesus Kristus melalui jalan penderitaan atau jalan Via Dolorosa. Mari kita pikul salib, ikuti Yesus. Tuhan pasti menyertai, menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan, sesungguhnya firman-Mu meneguhkan iman kami sebagai orang yang percaya untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami belajar dari Simon orang Kirene dalam bagian bacaan kami hari ini, sekalipun dia tidak mengenal Kristus, tetapi bersedia menderita bersama Kristus untuk memikul salib Kristus, dan pada akhirnya itu yang menjadi titik balik kehidupan pribadi dan keluarganya untuk percaya, mengikuti Yesus, dan menjadi saksi bagi banyak orang. Demikian kiranya juga kami terus menjadi saksi bagi banyak orang tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan setiap umat manusia, yang menjalani jalan Via Dolorosa penderitaan. Karena itu ketika kami memaknai Minggu Sengsara ini, kami betul menghayati betapa sungguh kami ini umat yang berdosa, yang hanya dapat diampuni oleh Kristus Yesus, dan karena itu kami hidup dalam ketaatan kesetiaan, selalu bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu, kami pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Kiranya Kau berkati keluarga kami untuk terus ada di jalan Tuhan, sekalipun banyak tantangan, penderitaan yang harus kami alami, tapi kami tetap satu keluarga, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa. Demikian pula persekutuan jemaat-Mu, Maranatha Paslatan, bahkan persekutuan umat Tuhan di segala tempat, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Berkati kami dengan hikmat dan kemampuan untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara, mengikuti Yesus sekalipun banyak tantangan dan penderitaan, tetapi demikianlah panggilan kami menderita bersama Kristus, karena kami telah ditebus dari dosa-dosa kami. Berkati perangkat pelayan ini ada di Yakin Penatua Pendeta, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati badan pekerja, komisi kerja, berkati koster pegawai, tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami diberkati, bahkan pemimpin gereja kami diberkati oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kiranya dituntun disertai oleh Tuhan. Kami yang bergumul dikuatkan iman, kami yang ada dalam sukacita, biarlah sukacita itu selalu ada di dalam Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Terus bersyukur, jalani kehidupan ini, selamat bekerja, Tuhan pasti memberkati. Jangan lupa untuk selalu ikuti program Renungan Harian Keluarga. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.